Kuartal keempat, tingkat hunian Hotel Lee menurun 40%. Menurun? Boleh saya tanya, apa yang kalian kerjakan di sini? Asisten khusus Su, lanjutkan. Nama saya Suwan. Secara formal saya adalah asisten khusus Direktur Lee, tapi secara pribadi, hubungan saya dengannya, musim dingin adalah musim sepi, pengeluaran hotel tidak banyak. Lihatlah data-datanya dengan saksama. Siapa yang bisa memberitahuku alasannya? Asisten khusus Su, menurutmu, apakah ini sudah cukup? Direktur Lee, untuk musim semi, kami telah meluncurkan kegiatan baru. Ini benar-benar masalah dari pihak kami. Saya pasti akan memimpin mereka semua, bekerja 2 kali lebih keras untuk meningkatkan kinerja kita. Direktur Lee, Nyonya Lee datang untuk inspeksi hari ini, saatnya bersiap. Hei, kudengar Suwan mendapatkan posisinya karena koneksi, kehidupan pribadinya kotor. Tidak heran kinerjanya buruk, membuat kita dimarahi setiap hari. Hati-hati. Bagus sekali, singkirkan bau busuknya itu. Kau, Ada tamu yang akan datang? Apakah begini caramu menyambut tamu? semua orang bilang, Direktur Lee tidak pernah menggunakan asisten wanita, tapi ia membuat pengecualian untukku. Tenang saja, selama aku ada di sini, bajumu tidak akan basah sedikit pun. Tidak ada yang tahu. Itu adalah sebuah kesepakatan, dan tidak ada yang tahu. Rahasia di kantor Direktur Lee setelah jam 5 sore. Lab itu, hapus itu. Sepertinya asisten khusus Su sangat menyukai ini. Hengzi, kau tidak akan pernah memaafkanku. Benar, Pergi, pergi, pergi. Siapa ini? Berani-beraninya masuk dengan penampilan menyedihkan? Wan, kau mau kemana? Angkatlah, biarkan saja dia mendengarkan. Aku jauh lebih menarik. kenapa kau punya begitu banyak hutang? Bagaimana aku bisa membayarnya? Bukankah kau mencari pria simpanan? Hutang keluarga kita, dia juga tidak boleh menghindarinya. Entah dia membantu melunasi hutangmu, atau kalian berdua dikubur hidup-hidup bersama. Hengzi, maafkan aku. Aku sudah berada di neraka, penuh dengan kotoran dan noda. Aku harap kita tidak akan pernah bertemu lagi. Hei, tuan muda yang jahat meminta kami memberitahumu. Saat dia di atas, dia berteriak dengan sangat liar sekali. Hahaha, kau pasti mendengarnya kan? Tuan muda, Nyonya tua bilang, jika sudah cukup bermain sekarang, sudah waktunya untuk kembali. Suwan, kau pasti akan menyesalinya. Putus kuliah? Menurutmu, mengapa kami harus mempekerjakanmu? Saya menerima panggilan telepon untuk wawancara kerja, itulah mengapa saya datang. Suwan, kau tidak punya hati. Bagaimana kau bisa melakukan ini kepadaku? Maaf, Aku sudah berusaha keras untuk itu, mencarikan pasangan kencan untuknya, tapi dia selalu pilih-pilih. Ini benar-benar menyia-nyiakan usahaku. Bu, ayo. Kau merasa malu ya? Ini benar-benar hasil dari semua usaha keras yang kulakukan. Ma, ayo pergi.
Kau merasa ini memalukan ya? Kau bilang Tuan Wang itu, meskipun usianya sudah agak tua, tapi dia kaya raya. Saat kuliah dulu, bukankah kau meninggalkan mantan pacarmu demi uang? Ma, jangan diteruskan. Coba katakan, apa yang salah dengan pikiranmu? Aku mencarikanmu Tuan Wang yang begitu kaya. Direktur Lee, Direktur Lee, Suka orang kaya. Tuan muda, selama ada uang, apapun bisa dia lakukan. Hengzi, setelah bertahun-tahun, melihatmu tetap seanggun patung. Wan Wan, setelah bertahun-tahun, apakah engkau pernah menyesal? Aku kehilangan segalanya. Aku memandangmu dari neraka, tapi setelah melihatmu, aku tidak menyesalinya lagi. Cepat bereskan, jangan membuat onar. Hengzi, ini asisten spesial yang baru kau rekrut? Nyonya, aku tidak sengaja. Barang murahan yang tidak tahu malu. Pelayan Su, Ya, singkirkan dia dari sini. baik. Kalian, Cukup. Cukup, Ibu. Aku tahu batasan. Hengzi, Nona Bai akan segera kembali ke negara ini. Sebaiknya engkau bersihkan semua orang yang tidak pantas di dekatmu. Hanya barang dagangan, tidak perlu dipedulikan. Bagaimana kau suka? Sepertinya asisten khusus Su tidak senang, ya. Ambilkan perhiasan paling mahal di toko kalian. Asistenku menyukai barang mahal. Direktur Lee, ini adalah kalung senilai 10 miliar rupiah, paling cocok untuk status terhormat Anda. 10 miliar rupiah? Asisten khusus Su, menurutmu kau pantas mendapatkannya? Apa yang kau lakukan sangat misterius. Cantik sekali. Harganya 2 juta rupiah. Itu terasa terlalu mahal, aku tidak mau, sebaiknya kau kembalikan saja. Wan Wan, kau pantas mendapatkan yang terbaik. Asisten khusus Su, cobalah dengan sungguh baik. Dengan cara begitu, aku bisa memberikan yang terbaik kepada tunanganku. Direktur Lee, kau belum selesai berulah? Tentu saja, belum. Nona Bai, sepertinya Direktur Lee sudah bersama orang lain. Suruh jet pribadiku terbang sekarang juga. Beritahu Nyonya Lee. Aku sudah kembali. Selamat siang Nona Bai. Selamat siang Nona Bai. Nyonya Lee, mengapa Anda repot-repot keluar sendiri? Nah ini, acara pertunanganmu dengan Hengzi kami. Sudah waktunya untuk segera dijadwalkan. Tapi Nona mendengar kalau Tuan Muda Lee punya wanita lain di luar.
Dia menangis sampai matanya bengkak. Jangan bicara seperti itu. Heng, pasti dia punya kesulitan sendiri. Atur pesta pertunangan agar orang-orang yang berkhayal ini tahu apa artinya setara dalam status sosial. Baik, Calon istriku suka barang baru. Kalau begitu, tolong asisten khusus Su bersihkan dia dan kirimkan ke kantorku. Ya ampun. Ya ampun, kapan kau akan membayar uang muka itu? Orang itu sudah hamil, kau tidak mau cucumu lahir, tidak punya tempat tinggal kan? Kalau begitu aku tidak mau cucu itu. Jangan. Anak baik, jangan cemas. Ibu akan memikirkan cara untukmu. Anak baik, setelah kakakmu membawa uangnya, kita akan datang melamar. Tapi setidaknya uang mahar harus dibayar duluan. Kan? Sekarang aku tidak punya apa-apa, bagaimana aku bisa menikahinya? Kakakku. Ayo. Dasar anak tidak tahu terima kasih. Ibu sudah berkorban sebegitu banyak untukmu, tapi kamu malah diam-diam menikmati kemewahan di sini? Aduh Bu, kakak memakai kalung yang sangat berharga ini, tapi membiarkan adik iparnya menjadi gelandangan? Hei, kembalikan. Ibu melalui banyak kesulitan, baru bisa membesarkanmu. Hanya meminjam seuntai kalung, kenapa? Kamu tidak akan tega melihat pernikahan adikmu gagal kan? Dengar, ini milik orang lain, tidak boleh diambil. Kamu tidak lupa pelajaran saat kuliah dulu kan? Bagaimana kamu bisa menumpuk utang sebanyak ini? Ini membuatku harus membayarnya bagaimana? Bukankah kamu punya pacar kaya raya? Kenapa dia tidak membantumu? Dia juga jangan harap bisa lepas dari utang keluarga kita. Kali ini benar-benar tidak bisa, kembalikan padaku. Aku tidak mau mengembalikannya. Kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Ini adalah air mata Mona Lisa. Apa? Meskipun disebut senyum Mona Lisa, tetapi kalung ini terbentuk dari tetesan air mata yang tak terhitung jumlahnya. Jadi dinamakan air mata Mona Lisa. Kamu... Air mata. Kali ini, kalung 10 miliar rupiah dideskripsikan seperti itu. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Siapa yang ingin memakai mahkota harus siap menanggung bebannya. Beban dari kalung ini, keluarga kami tidak sanggup menanggungnya. Itu kan Tuan Muda Lu yang sangat terkenal. Seluruh mal ini miliknya. Bukan hanya mal ini. Seluruh pusat bisnis di Jingcheng bergantung pada keluarganya untuk bertahan. Yang ini sudah dimodifikasi. Ini saran dari Nona ini. Katanya akan lebih bagus kalau ditambahkan 1 berlian darah. Bolehkah Anda memberikan kalung ini kepada saya? Tidak boleh. Wan, tadi itu ibu keterlaluan. Bukankah kamu sekretaris pribadi Direktur Li? Mengambil 1 kalung darinya untuk membantu biaya rumah tangga. Bukankah itu hal yang sepele? Benar, Kak. Bu, kalian pulang duluan. Saya akan mencari cara untuk menyelesaikan mahar itu. Aduh, ini... Karena kamu begitu berinisiatif menarikku masuk kamar, bagaimana kalau kamu sendiri yang menjadi bahan pertukaranku? Aku memang sangat membutuhkan kalung ini, tapi aku bukan wanita yang sembarangan. Juga, namaku Suwan. Nona Su berpikir, aku ingin melakukan transaksi apa denganmu? Bukankah kau bilang kau ingin menukar dengan tubuhku? Kau salah paham. Aku melihatmu sangat serasi dengan kalung ini, dan kebetulan tim kami sedang merekrut model. Aku ingin kau bergabung dengan timku, gajinya 3 kali lipat.
Setiap perhiasan memiliki pemiliknya yang tetap. Kau begitu peduli padanya. Apakah kau punya kekasih? Ya, dia adalah kekasih untuk diberikan kepada orang lain. Maaf, aku harus membawa kalung ini. Celaka, sudah jam 5. Aku harus kembali tepat jam 5 setiap hari. Kumohon, Jam 5? Mungkinkah pada saat ini sihirmu hilang? aku benar-benar membutuhkannya. Saya berterima kasih karena kau telah membantuku. Aku pasti akan membalas kebaikan ini padamu. Setiap hari jam 5 tidak boleh masuk. Kenapa dia Suwan bisa masuk? Siapa yang tahu trik apa yang dia gunakan? Direktur Lee, kalungnya sudah dibersihkan. Asistenku Susu, kau seharusnya tidak terlambat pada jam ini. Kau lupa kontrak yang ditandatangani ibumu untukmu? Ada urusan yang menundaku. Lagi pula, bisakah di masa depan tidak di kantor? Tertulis sangat jelas dalam kontrak, jam 5 kau wajib masuk. Tapi semua orang berpikir, aku masuk perusahaan ini karena koneksi. Asistenku Susu, apakah kau berpikir bahwa kau masuk ke sini karena kemampuanmu sendiri? Tidak, Kalau begitu, asistenku Susu, mohon penuhi kewajibanmu dengan baik. Hengzi, aku tidak bisa mengharapkan pengampunanmu sekarang. Jika kau menyimpan dendam itu, aku akan membayarnya kembali padamu. Hengzi, jika kamu dendam, akan ku kembalikan padamu. Hei kalian. Kamu ini siapa? Tidak punya mata ya? Jangan bicara seperti itu. Status itu terpampang jelas di wajah. Direktur Lee, bisakah kamu tidak di sini? Bukankah kita sudah sepakat? Tapi, Kalau begitu, jangan suruh aku mengatakannya lagi. Aheng, di mana kantornya? Nona Bai, di sebelah sini. Direktur Lee, jangan. Bukankah kamu suka uang? Kenapa berurusan dengan siapapun? Itu adalah sebuah urusan, bukan? Hengzi, sebenarnya saat itu, Direktur Lee, jangan. Aheng, apa kamu di sana? Direktur Lee, bisakah jangan di sini? Nona Bai, akhirnya kamu datang juga. Kami semua menantikan pernikahan Anda dan Direktur Lee. Semuanya sudah bekerja keras. Aku traktir teh sore hari ini. Baik. Hal kecil seperti ini juga tidak bisa kamu lakukan dengan baik. Keluar. Aheng, jangan terlalu marah. Nona Bai, Direktur Lee, sepertinya punya seseorang. Tunggu. Tunggu. Aheng, siapa ini? Hanya bawahan saja, jangan dipikirkan. Aheng, jangan bicara begitu dong. Bawahanmu adalah temanku. Halo, aku tunangan Aheng. Nona Bai. Halo, saya asisten khusus Presdir, Suwan. Suwan? Nama yang indah sekali.
Asisten khusus Su, terima kasih telah merawat Aheng kami. Sudah sepatutnya saya melakukannya. Jika Nona Bai tidak ada keperluan lain, saya permisi dulu. Sudah ku dengar, Aheng baru saja merekrut asisten yang cakap. Nona Su, aku ingin tahu, di mana kamu bekerja sebelumnya? Nona Bai membelikan camilan sore untuk semua orang. Asisten khusus Su, tolong ambilkan. Aheng, bagaimana bisa Nona Su yang disuruh mengambilnya? Hari ini kekurangan pelayan. Nona Su, mohon maaf ya. Nona Bai, aku ada urusan yang harus kubereskan. Aheng, Hengzi, aku susah payah merangkak keluar dari neraka. Cukup melihatmu sekilas saja sudah cukup. Apalagi yang kuharapkan. Nona Su, ada satu hal yang ingin kuserahkan padamu. Silakan Nona Bai. Aheng, sepertinya ada wanita lain di luar sana. Apa? Nona Su tahu siapa dia. Nona Su tahu siapa dia. Saya hanya asisten khusus direktur utama. Saya juga tidak tahu urusannya. Saya mengerti. Namun Nona Su, Shal Sutra ini sangat cantik. Apakah boleh saya memintanya dari Anda? Sayang, barang murahan seperti ini tidak pantas untukmu. Aheng, tapi saya masih kekurangan aksesori. Kekasihku, dia pantas dapat yang terbaik. Cobalah dengan benar agar saya dapat memberikan yang terbaik untuk tunangan saya. Hengzi, akhirnya kau menemukan seseorang yang kau hargai seperti permata. Dan saya tidak berhak cemburu. Benar kan? Anakku, ibu ada di bawahmu. Maafkan aku. Ibu, kenapa ibu lari ke sini? Wan, kamu harus membantuku. Bangun, bangun. Penagih utang datang lagi. Mereka bilang, kalau kali ini tidak dibayar, mereka akan membunuhku. Gajiku bulan lalu bukannya sudah kugunakan untuk melunasi utang luar? Adikmu akan menikah, tetapi tidak ada hadiah pernikahan yang layak. Kamu bahkan tidak mau memberikan kalung. Apa yang bisa ibu lakukan? Sungguh, ini benar-benar memaksaku mati. Ibu, tapi ibu tidak bisa terus-terusan berutang di luar. Ayo bawa aku naik untuk menemui Direktur Lee. Terakhir kali dia memberikan banyak uang. Kali ini dia pasti bisa mengasihani kita ibu dan anak. Ayo. Aku tidak mau. Besok adalah pesta pertunangan Tuan Muda. Nona Su diwajibkan untuk hadir. Sepertinya aku tidak akan datang. Nyonya Lee berkata, jika Nona Su datang, gajinya akan dilipat gandakan. Hengzi, aku tahu aku seharusnya tidak muncul, tapi utang keluarga? Baiklah, aku akan datang. Betapa serasinya mereka. Hengzi, padahal aku juga harusnya mendoakanmu, tapi kenapa hatiku sakit sekali? Kenapa baru datang? Cepat potong semua jeruk ini. Masih saja diam, kenapa? Cepat bekerja. Selamat untuk Tuan Muda Lee dan Nona Bai. Semoga kalian menikah bahagia, selamanya harmonis. Selamat, selamat.
Aheng. Nyonya Li bilang, hari ini benar-benar hari keberuntungan ganda. Asisten khusus Su usianya sudah tidak muda lagi. Insinyur Liu ini sudah bekerja di rumahku sebagai tukang bangunan selama beberapa tahun ini. Orangnya dapat diandalkan dan terpercaya. Hari ini, aku yang akan memutuskan menetapkan pernikahan kalian. Insinyur Liu, apakah kamu setuju? Saya bersedia. Dada besar dan pantat besar seperti ini pasti bisa melahirkan dan merawat anak dengan sangat baik. Ibu, urusan orang kepercayaanku tidak perlu ibu khawatirkan. Saya belum mati. Grup Li, perkataan saya sudah tidak berarti lagi, ya. Bagaimana menurutmu? Datang. Terima kasih, Nyonya. Hengsi, saat paling memalukan bagi saya, akhirnya harus kamu lihat juga. Anak muda itu memiliki semangat yang membara. Begitu dipertemukan, mereka langsung akrab. Nyonya Li, saya juga anak muda. Kenapa dia? Kenapa Anda tidak menjodohkan saya juga? Nyonya Li, ini cincin pertunangan yang dibuat oleh ribuan pengrajin pesanan keluarga Lu. Kenapa Tuan Muda Lu repot-repot mengantarkannya sendiri? Sampaikan salam saya kepada orang tuamu. Tuan muda keluarga Lu, dengar-dengar orang tua, keluarga Lu pensiun, dan mengasingkan diri, dan menyerahkan semua urusan kepada Tuan muda Lu. Desainer jenius, keajaiban bisnis, siapa yang tidak mau menikah dengannya? Jangan bermimpi. Ngomong-ngomong soal keberuntungan ganda, memang ada satu lagi. Gadis ini sangat mencintai saya, tidak mau menikah dengan pria lain selain saya. Saya harap Nyonya Li merestuinya. Kamu? Gadis air mata, begitu cepat melupakan janji kita. Sungguh kebetulan sekali. Dia benar-benar datang untuk membantu saya. Asisten khusus saya sibuk bekerja. Untuk sementara ini, belum memiliki rencana untuk menikah. Daripada memberikannya cuma-cuma pada seorang tukang batu, lebih baik mengambil kesempatan ini. Keluarga Li dan keluarga Lu selalu berhubungan baik. Siapapun yang Tuan Muda Lu ingin kenal, tentu saja saya akan menjodohkannya. Bisa menikah dengan Tuan Muda Lu adalah berkah yang didapat setelah kehidupan yang panjang. Nona Su, selamat ya. Kami berdua, Meskipun Nona Su bersedia menyerahkan dirinya, tapi saya ini pemalu. Mengenai percintaan ini, tentu saja harus dimulai dari awal, selangkah demi selangkah. Wan, begitu cepat, kau akan meninggalkanku lagi. Benarkah? Wan, kau mau kemana? Aheng, menurutmu, Tuan Muda Lu dan asisten khusus Su, bukankah mereka pasangan yang serasi? Serasi? Sangat serasi. Hengzi, kau tidak sabar begini, ingin menyingkirkanku? Saya tidak tahu apakah saya cukup beruntung untuk makan malam bersama. Kebetulan, Nona Bai ingin makan sesuatu yang spesial. Lebih baik kita ikut saja kemauan asisten khusus. Kalau begitu, siapa yang akan memesan makanan? Silakan Nona Su. Ah, Nona Bai datang dari jauh. Ini adalah jamuan makan malam untuk menyambutnya. Bagaimana kalau kita pesan saja makanan kesukaan Nona Bai? Aheng, aku ingat kamu paling suka makan udang rebus. Mengupas udang itu terlalu merepotkan, dan aku khawatir tanganku akan menjadi kotor.
Jangan beli udang lagi nanti. Aku selalu kalah cepat darimu saat mengupasnya. Semua ini hanya untukmu. Sayangku. Sayang, pesanlah apa yang kamu sukai. Apakah Nona Su tidak enak badan? Tidak. Aheng, padahal aku lumayan suka makan udang. Karena kamu tidak suka, Selama kamu suka, sesulit apapun itu, aku akan tetap mengupasnya untukmu. Nona Bai, kenapa kamu juga tidak enak badan? Buka mulutmu. Ah, maafkan saya. Saya ke toilet sebentar. Ingat, kamu yang pertama kali melepaskannya. Kenapa? Sudah dapat pria baru, jadi kamu sangat ingin menyingkirkanku? Tidak, saya hanya ingin menyampaikan ucapan selamat kepadamu. Selamat, asisten khususku. Kamu benar-benar dermawan. Apakah kamu masih belum puas dengan kejadian tadi? Direktur Lee, kita berdua harus melangkah maju. Melangkah maju? Suan, coba sentuh ini. Kamu sendiri yang menusuk hatiku. Sebilah demi sebilah. Hak apa yang kamu miliki untuk menyuruhku melangkah maju? Suan, coba sentuh ini. Kaulah yang menusuk hatiku berkali-kali. Dengan hak apa engkau memintaku untuk melangkah maju? Hengzi, maaf, Aheng, kau di mana? Makanannya sudah tersaji semua. Direktur Lee, Anda sudah punya tunangan? Seharusnya perlakukan dia dengan baik. Ternyata di mata Nona Su, selain kalung yang disiram dengan air mata, makanan pun juga. Maksudku, hidangan sebanyak ini, jika tidak dimakan, mereka akan menangis. Hubungan Direktur Lee dan Nyonya Direktur benar-benar membuat orang lain iri.
karena seseorang memberitahuku bahwa aku harus melangkah maju. Bagaimana menurutmu, asistenku susu? Ibu dipukuli orang dan sedang dalam penanganan. Mereka bilang jika uangnya masih kurang, nyawa akan jadi bayaran. Apa? Maaf, Tuan Muda Lu, saya tiba-tiba mengalami hipoglikemia. Bisakah Anda pergi membelikan saya permen? Nona Su, jika ada hal lain yang Anda butuhkan, katakan saja. Akan sangat menyenangkan jika sebentar lagi Tuan Muda Lu bisa mengantar saya pulang. Baik, saya akan menunggu Anda, tidak peduli jam berapa. Kak, sudah jam segini, kau masih di sini bermesraan? Ibu hampir kehilangan nyawanya. Aduh kak, cepatlah. Ibu menunggu uang darimu untuk membayar pengobatan. Dokter, bagaimana kondisi ibu saya? Pasien mengalami banyak memar jaringan lunak di sekujur tubuh, untungnya cepat dibawa ke rumah sakit. Bu, bagaimana kabar ibu? Aduh kak, para penagih utang sudah bilang, kalau kita tidak segera melunasi utang, walau kita melarikan diri sampai ujung dunia pun, mereka akan tetap mengejar kita untuk membunuh kita. Kak, saya akan segera menikah. Kamu harus bertanggung jawab penuh atas saya. Saya bertanggung jawab. Dulu ibu membelikanmu barang mewah agar kamu bisa mengejar pacar, akhirnya berutang pada lintah darat. Saya sudah membantumu membayar utang sejak kuliah. Mengorbankan kekasih saya. Apakah hidup saya masih belum cukup? Saya sudah menderita begitu banyak untuk membesarkanmu. Membesarkanmu menjadi orang yang tidak tahu terima kasih. Semoga saja Tuhan melihatnya. Aku tidak akan bisa mati dengan tenang. Mohon maaf, saldo kartu Anda tidak mencukupi. Kenapa uangnya habis lagi? Tempat ini seperti lubang tak berdasar. Tidak pernah ada habisnya. Permen sudah aman terkirim. Sekarang saatnya mengantarmu pulang. Nona Air Mata, semoga malam ini kamu tidak menangis lagi ya. Ibu yang kecanduan judi, adik yang tak berguna, cuma memeras orang tua saja. Inilah hidupku yang ditakdirkan untuk jatuh. Tak ada manis, hanya pahit. Kenapa kau? Kenapa kamu yang di sini? Kenapa? Memangnya kamu pikir siapa lagi? Atau jangan-jangan kamu berharap siapa? Apakah itu tuan muda dari keluarga Lu yang baru saja kamu goda? Atau pewaris kaya yang membayar malammu waktu itu?
Kenapa? Mereka boleh, tapi aku tidak boleh. Ya, kamu tidak boleh. Li Hengxi, aku sudah menjelaskan semuanya padamu saat di hotel waktu itu. Hengxi, Wan, pulanglah. pasti dia memaksamu, benar kan? Kita tidak akan mungkin bisa bersama. Sampai sekarang kamu masih saja kekanak-kanakan. Aku beritahu padamu, Wan, kamu bukan orang seperti itu. aku hanya menyukai uang. Wan. Cukup. Sudah cukup. Ditambah dengan ini, cukup untuk membelimu malam ini? Bisakah aku membelimu malam ini? Direktur Li, maaf. Kecuali setiap jam 5 sore, Anda tidak bisa membeliku. Akhirnya kamu mengakuinya, bukan? Saat itu kamu terlalu tergiur dengan kemewahan, kamu menggunakan tubuhmu untuk bertransaksi, kamu mengabaikan perasaan kita. Kenapa Direktur Li? Baru hari ini kamu mengenalku? Apa katamu? Aku bilang kamu benar. Aku memang tergiur dengan kemewahan. Aku memang suka bertransaksi menggunakan tubuh. Bagus, transaksi. Sekarang, aku perintahkan kamu bertransaksi denganku. Kontrak itu ditandatangani oleh ibuku, aku hanya bisa menurutinya. Selain itu, aku tidak ingin melihatmu sedetik pun. Cuan, kau sungguh kejam. Sayang sekali aku masih sempat mengharapkan sesuatu darimu. Hengxi, jangan lagi mengharapkan apapun dariku. Ini adalah akhir terbaik bagi kita berdua. Aku mau semua aibnya. Sejak ia lahir, semuanya. Dia memang orang seperti itu. Ya dia, itu dia. Aduh, kalau dirinya yang tercoreng tidak masalah, tapi seluruh grup Li ikut tercoreng. Sungguh kemalangan besar. Aib seorang sekretaris yang tak pantas dilihat, grup Li benar-benar kehilangan muka. Kau lagi, aku tadinya ingin memberimu pernikahan yang bagus, tetapi kau menolak tawaran baik, malah memilih kesulitan. Itu semua masalah-masa laluku. Aku bersedia bertanggung jawab asal tidak merepotkan perusahaan. Bertanggung jawab, apa kau mampu? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluar. Direktur Li, aku tidak mau berutang padamu. Apa kau sudah menulis laporan hari ini? Apa kau punya hak bicara di sini? Kamu, Aheng. Nyonya Li. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Aheng. Mohon Nyonya untuk berbelas kasihan. sungguh kamu kasihan sekali padanya. Sayang sekali dia buta, membiarkan orang yang tidak tahu diri ini masuk ke perusahaan, merusak reputasi grup Li. Nyonya, saya percaya, Aheng hanya salah menilai sesaat. Asisten khusus Su pasti punya kesulitan yang tidak terkatakan. Nona Bai, kamu memang berpikiran polos, selalu menganggap orang dari sisi yang paling baik. Sayangnya, ada beberapa orang di belakang layar,
Apakah mereka tidak berusaha keras untuk naik jabatan? Nyonya jangan khawatir. Mengenai krisis grup Lee kali ini, keluarga Bai bersedia tampil dan mengadakan konferensi pers, mengumumkan adanya kerjasama komersial kedua keluarga untuk memulihkan reputasi grup Lee. Asalkan Rujia, katakanlah, saya akan mendukungmu. Asalkan asisten khusus Su bersedia untuk meminta maaf di depan umum, mengakui bahwa dia merusak moral, kehidupan pribadinya tidaklah pantas, dan semua skandal itu tidak ada hubungannya dengan grup Lee. Baik, saya bersedia. Kalau begitu, asisten khusus Su, silakan saja ikut saya. Wajah ini begitu lembut dan halus, tapi penuh dengan perbuatan kotor. Itu kamu? Kamu yang menyebarkan foto itu? Siapa yang menyebarkan foto itu? Tidak penting. Itu adalah masa lalu yang tidak akan pernah bisa kamu hapus. Penting bagi seseorang untuk tahu diri. Bagaimana menurutmu, asisten khusus Su? Hengzi, kamu kembalilah. Wan, Kita tidak mungkin bersama. pasti dia memaksamu, benar kan? Sampai sekarang kamu masih sangat kekanak-kanakan. Aku beritahu kamu, Tidak mungkin. aku hanya suka uang. Bukan seperti itu, Wan. Kamu bukan orang yang seperti itu. Wan. Menarik, kamu melindungi nyawanya, tetapi dia akan membencimu seumur hidup. Setiap orang memiliki keterpaksaan. Hari ini aku bersedia mengaku salah hanya demi Direktur Lee. Demi Direktur Lee? Kamu pikir para orang itu, setelah tahu dia sekarang menjadi presiden grup Lee, bukankah mereka akan melakukan hal yang lebih tidak terkendali? Suwan, kamu terlalu naif ya. Ternyata, kamu menghubungi orang-orang itu di masa lalu. Kamu gila. Tanpa kerjasama dari orang yang bersangkutan? Menurutmu dari mana foto itu berasal? Kamu ingin aku melakukan apa? Asisten khusus Su. Untuk membuatnya benar-benar tidak berharap padamu lagi? Seharusnya tidak sulit, kan? Sekretaris yang meminta maaf hari ini itu dia ya? Dengar-dengar saat kuliah, demi uang, dia bertransaksi tubuh dengan orang, menyebabkan reputasi grup Lee tercemar. Jangan lihat wajahnya yang sok suci itu, secara pribadi entah bagaimana dia bermain. Ayo pergi. Seharusnya di sini ya. Hengzi, kau datang. Apa ada yang melihat Suwan? Konferensi pers akan segera dimulai. Kemana dia pergi? Direktur Lee, konferensi pers akan dimulai. Aku tahu. Nyonya Lee, saya dengar krisis grup Lee kali ini disebabkan oleh skandal asusila yang melibatkan seorang sekretaris. Bagaimana grup Lee akan menghadapinya? Saya dengar sekretaris ini adalah asisten khusus Direktur Lee. Apakah Direktur Lee akan menanggapi rumor ini? Para wartawan, tunangan saya sangat sibuk, jadi dia tidak bisa hadir hari ini. Terima kasih atas kerja keras kalian. Di dalamnya, sudah tersedia makanan ringan dan minuman. Silakan dinikmati. Saya sudah lama mendengar Nona Bai, sangat sopan dan penuh etika. Setelah bertemu langsung hari ini, ternyata memang sesuai dengan reputasinya. Hari ini keluarga Lee dan Bai mengadakan konferensi bersama. Grup Lee pasti akan memberikan penjelasan kepada semua orang. Banyak sekali orang. Semua media nasional datang untuk siaran langsung. Ini benar-benar acara besar di dunia bisnis. Aku tidak tahu bagaimana pihak bersangkutan akan menjelaskan bagaimana kalau kita wawancarai dia dulu. Ayo. Direktur Lee, konferensi pers akan segera dimulai.
Aku tahu, Direktur Lee, dulu aku yang bersalah padamu. Sekarang aku akan menebusnya. aku tahu. Aneh, pihak yang bersangkutan tidak ada di lokasi ini. Hei, halo, apakah Anda melihat sekretaris yang akan membuat klarifikasi hari ini? Kami juga mencarinya. Sekretaris apa? Sebentar lagi akan dimulai, tetapi dia tidak terlihat sama sekali. Benar, Kemana dia pergi? Tadi ada yang melihat Direktur Lee datang ke sini, sekarang dia juga menghilang. Direktur Lee, bukankah Nona Bai bilang dia tidak akan datang? Betul. Cari. Cepat, ayo. Direktur Lee, hari ini sangat penting bagi kita berdua. Wan, seandainya aku bersedia membawamu pergi, apakah engkau mau meninggalkan semua masalah ini? Aku tidak mau. Mengapa? Apa yang sudah dilakukan, tidak ada salahnya untuk diakui. Maksudmu foto-foto itu? Benar, aku yang melakukannya. Bukankah kau juga tahu betul apa yang terjadi saat itu? Saat itu, hal-hal di masa lalu sudah berlalu. Wan, asalkan kau mau, aku akan membawamu pergi sekarang juga. Kenapa? Kau pikir aku mau mengklarifikasi? Apa itu berarti perasaanku padamu belum hilang? Lewat sini. Lewat sini. Ada apa? Ternyata asisten khusus Su, kau masih sedingin ini. Kalau begitu, maka jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Di sini. Apa yang sedang kau lakukan? Konferensi pers akan segera dimulai. Berita skandal romansa, tentu saja tanpa busana, tentu saja akan lebih menarik di kamera. Di sana sudah mulai membagikan angpao. Kudengar kali ini hadiahnya sangat besar. Terdengar suara-suara. Semua yang melihat pasti akan mendapat angpao. Tetapi berita skandal romansa yang disiarkan secara nasional jarang sekali terjadi ya. Ayo. Direktur Lee, jika Anda mau menjaga kehormatan saya akan menceritakan kebenaran yang terjadi saat itu. Tunggu sebentar, kita bicara lagi nanti. Kepala pelayan Su buat surat peringatan dari pengacara. Biarkan para wartawan dan media yang mengganggu urusan bisnis saya bicarakan kerugian yang ditimbulkan akibat mengganggu urusan bisnis saya. Direktur Lee, silakan lanjutkan. Urusan Anda, silakan lanjutkan. Kami yang kurang ajar. Konferensi pers akan segera dimulai. Kami harus segera bergegas untuk meliput. Kami permisi dulu. Silakan Benar-benar. lanjutkan urusan Anda. Keluarlah. Apa yang tadi ingin kau bicarakan denganku? Heng Zi, sudahlah. Tebakanku benar. Itu terdengar seperti perkataan yang diucapkan oleh asisten Su. Sudah kuduga. Itu adalah perkataan yang khas dari asisten Su. Rapikan dirimu dalam waktu 3 menit. Kau harus memainkan sandiwara ini dengan baik. Keluarga Lee, sebagai salah satu dari 3 keluarga besar di Jingcheng, dengan bersatu sepenuhnya dengan keluarga Bai hari ini, nilai pasarnya di masa depan akan tak terhingga. Nona Bai, Anda menikah dengan Direktur Lee, apa
Kah ini untuk menyelamatkan grup Lee dari segi komersial? Apakah keluarga Bai akan ikut campur dalam aset keluarga Lee setelah ini? Tentu saja, tidak murni urusan komersial. Hubunganku dengan Aheng selalu baik, dan keluarga Bai juga tidak akan ikut campur dalam grup Lee. Hanya saja karena industri keluarga ini semakin besar, mengendalikan emosi orang-orang tentu saja menjadi sulit. Maka dari itu, saya akan menjabat sebagai wakil direktur, bergabung dengan grup Lee, dan membantu tunanganku mengelola perusahaan dengan baik. Jarang sekali Nona Bai begitu murah hati. Tetapi sepertinya tokoh utama skandal ini belum datang. Benar, di mana asisten khusus yang fotonya ada di ranjang itu? Jangan-jangan dia kabur begitu saja? Suan, setelah hari ini, aku ingin kau tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Tentu saja tidak. Aheng, kamu sibuk sekali, kenapa sempat datang? Kalau ada tontonan seru, kenapa aku tidak boleh datang? Semua orang datang hari ini. Pasti karena skandal asisten yang merebak 2 hari ini, kan? Mengenai masalah ini, asistenku punya sesuatu yang penting mau disampaikan ke kalian. Katakan, apakah kita akan bersama selamanya? Dasar bodoh. Tentu saja selamanya. Tidak peduli seberat apapun kesulitan yang kita hadapi, apakah kita akan selalu bersama? Aku, Li Hengzi, bersumpah di hadapan langit dan bumi, di hadapan bunga dan pelangi, bahwa dalam hidup ini, aku hanya akan mencintai Suan seorang. Menghadapi masalah apapun, aku pasti akan berdiri melindunginya. Jika tidak, biarlah aku saja yang disambar petir. Asisten khusus Su, bukankah kamu bilang foto ini adalah beban yang harus disimpan dan kamu harus jujur kepada semua orang? Kami datang kali ini untuk... Maafkan aku, asistenku belum terbiasa di tempat ramai. Mungkin ada beberapa yang tidak dapat ia jelaskan dengan baik. Izinkan aku memberinya beberapa petunjuk. Asisten khusus Su, karena kamu tidak mau pergi denganku, kalau begitu, mari kita tenggelam bersama. Mari kita hancur bersama. Cepat katakan kau mencintaiku, maka aku akan membereskannya untukmu. Hengzi, apa kau harus menyiksaku seperti ini? Kau mengembalikan luka di hatimu dengan sayatan pisau satu persatu kepadaku. Terima kasih atas pengertian Direktur Lee. Biar saya yang menanggung semua akibatnya. Mengenai pihak yang bertanggung jawab atas skandal ini, Pihak yang bertanggung jawab memang bukan Nona Su. Pihak yang bertanggung jawab memang bukan pada Nona Su. Ada yang diam-diam menggunakan kepala Nona Su dan mengeditnya pada foto skandal. Mereka ingin menjebak grup Lee dengan tuduhan ini. Ternyata itu fitnah. Benar, keluarga Lu adalah yang terbaik dalam desain. Kalau mereka sudah memverifikasinya, pasti tidak ada masalah. Dengan kesaksian Tuan Muda Lu, ditambah bantuan dari keluarga Bai, saya yakin semua rekan media bisa memberikan keadilan kepada grup Lee. Tampaknya Tuan Muda Lu ini sangat santai. Masih sempat ikut campur urusan keluarga Lee. Tentu saja tidak. Mengenai kedatangan saya hari ini, pertama, saya ingin Nona Su menjadi kepala desainer di keluarga Lu. Bakat Nona Su sangat luar biasa, terlalu disayangkan jika hanya menjadi asisten di kantor CEO. Lalu yang kedua, saya harap Nona Su memberi saya kesempatan untuk mengejar Anda. Saya harap Nona Su memberi saya kesempatan agar saya bisa mendekatimu. terima kasih banyak Tuan Muda Lu, sudah menyelamatkanku.
Mengenai masalah pekerjaan, saya tidak bisa memutuskan sendiri. Mengenai hubungan asmara, Agenda hari ini adalah mengklarifikasi kebenaran, sedangkan masalah yang bersifat pribadi, kita bicarakan nanti. Selebihnya, panggung ini saya serahkan kepada Direktur Lee dan Nona Bai. Apapun caranya, berapapun juga uang yang dibutuhkan, saya ingin kebenaran di balik foto-foto ini. Tapi, masih ada beberapa kontrak senilai miliaran rupiah yang tidak boleh tertunda. Sebelum masalah ini terselesaikan, semua urusan lain dikesampingkan saja. Saya mengerti, Tuan. Wan, selain saya, tidak ada seorang pun yang boleh menyakitimu. Sungguh menggelikan. Padahal saya juga menemukan fotonya, tapi ternyata saya sudah terlambat. Tuan Muda Lu, saya berutang budi lagi padamu. Nona Su, bagaimana jika kamu mempertimbangkan saran kedua saya? Besok saya akan menjemputmu setelah pulang kerja. Saya harap ada jawabannya. Besok tidak perlu. Kudengar Tuan Muda Lu sudah datang, dia ada di bawah. Ya ampun. Bukankah dia pria yang jadi sorotan berita? Kemarin dia mengumumkan hal itu ke seluruh dunia. Hari ini dia datang dengan berani untuk mengejar. Ini namanya pamer kemesraan yang berlebihan. Nona Su, saya sudah sampai. Selesaikan urusanmu dulu, baru setelah itu kamu turun ya. Entah cara apa yang digunakan seseorang sampai bisa mendapatkan pria sebaik ini. Jangan bicara seperti itu, dia sudah memulihkan reputasi perusahaan lo. Tuan Lee bilang, tumpukan kontrak ini harus selesai besok pagi. Ini bukan termasuk lingkup pekerjaanku. Janganlah pura-pura bodoh di tempat ini. Kalau memang berani, cari saja direktur untuk menyampaikan itu. Tuan Muda Lu, maaf, saya harus lembur malam ini. Kamu sebaiknya pulang duluan saja ya. Nona Su, kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja, sungguh. Nona Su demi menghindariku? Sampai tidak mau makan malam? Tuan Muda Lu tunggu sebentar, saya akan mengajakmu makan makanan enak. Ayo coba cicipi. Wah, memang enak. Tidak kusangka, Tuan Muda Lu yang terhormat ternyata sangat merakyat. Bagaimana? Apa kau ingin mengenalku lebih dalam lagi? Ini, Ibu pemilik, aku tidak memesan ini. pacarmu yang pesan, punya pacar sebaik ini, sungguh keberuntungan ya. Seharusnya dibilang, apabila gadis, ini adalah pacarku, itu baru keberuntunganku. Silakan kalian nikmati makanan ini. Tuan Muda Lu, bagimu, mungkin semangkuk bubur panas, atau makan di warung pinggir jalan, itu adalah pengalaman yang baru, tetapi pengalaman baru ini akan cepat berlalu. Bagaimana jika aku mengatakan, ini bukan sekadar pengalaman baru, Ini sudah takdir. Hengzi, kita berdua harus melangkah maju. Jika tawaran kedua itu masih berlaku, aku bersedia mencoba. benarkah? Mari kita bersulang. Sungguh suatu kebetulan sekali ya. Aku hanya datang sebentar untuk mengirim dokumen dan bertemu lagi. Asisten khususmu ini, akhir-akhir ini sedang naik daun. Aku yang baru diangkat sebagai wakil direktur, mungkin tidak mampu mempekerjakannya. Dia hanya asisten khusus, kau boleh menggunakannya sesukamu. Benarkah? Apakah ini benar-benar tidak apa-apa? Jika asisten khusus Su harus merangkap jabatan, dia akan sangat lelah. Grup Lee mempekerjakan orang malas.
kapan kamu akan mulai bekerja? Heng, kapan kamu ingin aku mulai bekerja? Besok. Suan, silakan tertawalah sepuasnya, karena hari-hari indahmu akan segera berakhir. Semuanya, saya akan menjabat sebagai wakil presiden di grup Lee di masa depan. Saya harap kalian semua dapat bekerja sama dengan semangat tinggi demi grup. Bagi yang memiliki kinerja yang sungguh luar biasa, bonusnya akan diberikan 10 kali lipat. Benar-benar putri dari keluarga baik, ia terlihat sangat murah hati dalam memberi. Tentu saja, dia adalah bangsawan terhormat yang sah. Ada imbalan yang diberikan, dan juga hukuman. Adapun mereka yang menghambat kemajuan perusahaan, jangan salahkan perusahaan jika bersikap kejam. Bagaimana menurutmu tentang hal ini, asisten khusus? Saya ingin semua kontrak yang ditandatangani kuartal ini. Kita akan rapat 10 menit lagi. Mengapa kontrak tahunan yang saya tanda tangani dengan elektronik Sin hilang? Apa? Kontrak senilai 200 miliar rupiah kamu hilangkan? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Kontrak yang saya tanda tangani dengan susah, payah dihancurkan oleh seseorang. Kontrak yang kubuat dengan segenap hati ini telah dihancurkan oleh seseorang. Kau pikir aku baru datang dan mudah dibodohi, ya? Semua pesanan yang ditandatangani dihancurkan oleh seseorang. Kau bohongi siapa? Ini mungkin terdengar sangat konyol, tapi apa yang kukatakan ini benar. Alasan semacam ini, kau percaya. Dan kau? Kehilangan pesanan 200 juta rupiah, bonus semua. Orang dibatalkan, cuti tahunan dibatalkan, tidak ada libur setahun penuh. Aku masih harus menghidupi anakku. Bonus ini hilang begitu saja. Suan, kenapa kau tidak bicara? Biasanya, menggunakan segala cara menarik untuk menggoda orang, sekarang malah menyeret kita semua ke dalam masalah. Aku benar-benar telah menandatanganinya. Oh, benar. Kantor direktur itu punya salinan cadangannya. Tunggu aku sebentar. Direktur Lee, apakah di sini ada salinan cadangannya? Asisten khusus Su, kau datang mencariku terburu-buru? Hanya untuk masalah ini? Ya? Direktur Lee, aku tahu kita punya masalah pribadi, tapi... Asisten khusus Su, sekarang adalah jam kerjaku, silakan kau keluar. Tapi sekarang jam 5 sore, aku mohon berikan aku kesempatan. Sepertinya, asisten khusus Su ingin mencapai target dengan cara lain, ya. Sayang sekali, mulai sekarang, jam kerja ini tidak akan menjadi milikmu lagi. Jika kau membantuku, Keluar. Jangan menguji kesabaranku dengan dirimu sendiri. Wan, aku takut hatiku akan melunak. Hanya karena ulah satu orang, kita semua jadi kena getahnya. Kau masih berani kembali? Aku mengajukan permintaan untuk tidak bekerja dengan orang seperti dia. Aku ikut. Sebenarnya, masalah ini bukan berarti tidak ada jalan keluarnya, hanya tergantung pada keinginan asisten khusus Su. Jalan keluar apa? Direktur Wang dari Dewan Direksi Elektronik Sinsin. Baru-baru ini ingin bekerja sama dengan keluarga Bai. Bagaimana kalau asisten khusus Su menggantikanku dan memohon dengan baik padanya? Mungkin masih ada harapan kecil. Meskipun ini tidak pantas, Direktur Wang mungkin akan menyalahkanku. Tetapi, demi grup Lee, aku rela dimarahi. Nona Bai sungguh baik hati dan setia. Suan, apa yang masih kau ragukan?
Baik, aku akan pergi. Namun kita harus memisahkan urusan. Apa yang menjadi tanggung jawabku, tidak akan pernah kuhindarin. Aku berharap Nona Bai suatu hari nanti juga bisa melakukan hal yang sama. Aku dengar Direktur Wang itu terkenal sebagai orang cabul di industri ini dan suka bermain gila. Tahun lalu, dia hampir mencelakai seseorang. Suan, ini hadiah besar pertamaku. Untukmu, semoga kau menikmatinya sepenuhnya. Apa kau bilang dia rela pergi memohon pada orang tua sialan itu? Ya. Halo, Wan, aku akan menjemputmu. Kamu ada di mana? Tuan Muda Lu. Mungkin aku akan lembur sampai larut malam hari ini. Bisakah kita lakukan lain kali? Ayo, minum sedikit. Nona Su, perusahaan kami punya prosedur. Aku tidak bisa bertindak sembarangan loh. Direktur Wang, Anda pasti punya cara. Aku memberanikan diri datang menemui Anda kali ini. Aku akan minum 3 gelas dulu sebagai permintaan maaf. Coba lihat. Bukankah ini hanya kontrak yang buruk? Apa masalahnya? Gadis kecil sungguh membuat orang merasa kasihan. Hal seperti hukuman ini, serahkan saja padaku. Kah, ada masalah dengan minuman ini? Tidak mungkin, padahal aku sudah sangat waspada. Anak muda, kau terlalu banyak membaca novel. Anggur seindah ini, mana tega aku memberinya obat? Ini adalah rasa yang khusus kusediakan untukmu. Kuat, hancur. Suka? Berapa lama lagi? Direktur Lee, ada penutupan jalan di depan. Apa tidak ada jalan lain? Benar-benar tidak ada cara lain. Tidak bisa. Tidak ada waktu. Anak muda, lari sana. Seru tahu kalau kau bergerak. Bergeraklah. Siapa itu? Beraninya dia merusak kesenanganku saat ini. Pergi. Direktur Lee, jangan marah dong. Ada apa? Seorang sekretaris saja, kamu tidak rela melepaskannya. Tolong aku. Aduh, tolong aku. Cepat panggil orang. Direktur Lee. Beritahu kepada pihak rumah sakit, lumpuhkan pinggangnya. Siap untuk laksanakan? Kau berani. Bagaimanapun juga, aku ini adalah direktur perusahaan. Aku tidak percaya kau bisa menutupi segalanya. Jika ingin menyalahkan, salahkan saja. Kau menyentuh orang yang tidak bisa kau lawan. Jika engkau masih saja banyak bicara, aku akan segera mengambil nyawamu. Wan. Hengzi, apakah itu kamu? Seandainya saja itu benar kamu, alangkah baiknya. Hengzi, ibu tidak bisa bernapas. Kamu di mana? Sebenarnya, waktu itu aku... Hengzi, ibu sebentar lagi akan mati. Wan, tunggu aku.
Wan Wan. Wan Wan? Kamu sudah bangun? Itu kamu? Ternyata kamu yang menyelamatkanku. Kalau Anda suka, saya akan datang menemani Anda setiap hari. Baik, Ibu, ada apa? awalnya saya sakit jantung. Kalau bukan karena Nona Bai menjenguk saya mati di rumah pun tidak ada yang tahu. Ada wakil presiden yang bersemangat menemani Anda, jadi Anda tidak butuh saya lagi, kan? Berhenti. Jangan kira masalah hari ini hanya kebetulan. Kalau bukan Nona Bai yang memberitahu saya masih tidak tahu apa-apa. Sekretaris wanitamu itu sudah lama berhubungan dengan orang tua Wang. Seseorang demi mendapatkan pendukung kaya raya telah menjadikanmu batu loncatan. Ibu Wan Wan dan Direktur Wang. Saya sudah berusaha keras ini, mencarikan pasangan kencan buta untuknya, tapi dia menolak ini itu. Pergi. Kamu merasa malu ya? Dengar, orang tua Wang itu, walaupun sedikit lebih tua, tapi dia kaya. Bukankah kamu suka uang? Waktu kuliah, bukankah kamu mencampakkan mantan pacarmu hanya demi uang? Suwan, saya tidak akan lunak lagi. Jadi kamu merencanakan semua ini agar saya bisa merasa kasihan padamu? Dasar wanita jalang, kau bisa kembali utuh setelah semua itu. Jangan bicara seperti itu. Seharusnya bonus kali. Ini kuberikan padamu. Sayang sekali. Aku harus memberikannya pada orang lain lagi. Tenang saja, aku tahu apa yang harus kulakukan. Sebelum ini, aku benar-benar salah menuduhmu. Ternyata kontrak ini benar-benar dirusak oleh seseorang. Apa katamu? Aku ini orangnya selalu adil. Kau tahu komandan tim keamanan? Pacarku, katanya dia melihat seseorang muncul di kubikelmu. Namun, video itu dihancurkan keesokan harinya. Sudahlah, jangan bertanya lagi. Siapa orang itu? Ini bisa membuatku bermusuhan dengan orang lain. Tapi jika aku harus mengatakannya, kau harus berbagi bonus ini denganku. Katakan saja. Sopir Direktur Lee. Dengar-dengar, Direktur Lee itu dan Direktur Wang adalah teman bisnis. Siapa sebenarnya yang memberi perintah di balik ini? Aku tidak perlu mengatakannya, kan? Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Nona Su, dia. Maafkan saya, Nona Su. Mereka benar-benar memotret ibuku secara diam-diam. Heng Zi, apakah benar kau yang memberi perintah? Direktur Lee, kontrak 100 juta rupiah dari Elektronik Sinsin sudah saya tanda tangani. Juga, saya memutuskan untuk mengundurkan diri. Asisten khusus Su datang untuk memberitahu saya bahwa setelah menggunakan grup Lee sebagai batu loncatan, sekarang Anda sudah mendapatkan pelindung yang lebih besar untuk diri Anda. Benarkah? Apa maksud Anda? Sekretaris wanitamu itu sudah lama berhubungan dengan orang tua Wang. Seseorang yang ingin mencari pelindung kaya telah menjadikanmu pijakan. Apa maksudku? Seharusnya engkau lebih tahu daripada aku. Apa bagusnya pria tua bangka itu? Benar, Direktur Lee? Bukankah Anda sangat akrab dengan Direktur Wang? Anda pasti paling tahu, bukan? Tuan Muda Lu, Anda tidak boleh masuk. Presiden sedang ada urusan penting sekarang. Urusan penting apa sebenarnya? Setiap jam 5 sore, Wan Wan harus berada di kantor presiden. Wan Wan? Wan Wan? Wan Wan? Kalau ada yang mengancammu, jangan takut, ada aku di sini. Wan Wan, bagaimana kabarmu? Kenapa tidak angkat telepon setelah kerja? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Tuan Muda Lu, jam segini, kenapa Anda ada di sini? Aku datang menjemput Wan Wan. Kenapa? Kau melihatnya? Dia ada di... Lupakan saja. Tuan Muda Lu, lebih baik Anda tidak naik. Beberapa hal lebih baik tidak diketahui.
Nona Bai, jika ada yang ingin Anda katakan, tolong katakan saja secara terus terang. Baik, Tuan Muda Lu, Anda memang orang yang lugas. Anda tahu, aku dan Aheng belum juga menikah. Itu karena satu orang. Maksudmu? Dia adalah wanita yang paling baik hati. Pacar di mata Anda. Anda tahu, kantor Direktur Lee pukul 5 sore, hanya dia yang bisa masuk. Wan, Kau mengundurkan diri dan meninggalkanku. Itu semua karena dia, benar? Aku mengundurkan diri. Bukan karena orang lain. Wan, apapun yang terjadi, selama kau berkata, aku akan selalu mempercayaimu. Suruh saja dia cepat-cepat pergi. Jangan. Jika dia tidak mau pergi, kalian berdua, sekalipun lari ke ujung dunia, aku tidak akan membiarkan kalian. Suan, kau tahu kemampuanku. Tuan Muda Lulu, Wan, aku tahu kamu ada di dalam. Bagaimana keadaanmu? Tuan Muda Lu, kembalilah. Aku baik-baik saja. Wan, tidak mungkin. Kamu pasti punya alasan. Kamu pasti punya alasan. Katakan bahwa kamu tidak mencintainya. Tuan Muda Lu, kamu adalah orang yang baik, tapi maafkan aku. Apa? Apa maksudmu? Aku sangat berterima kasih kepadamu telah menyelamatkanku, tapi kita tidak cocok. Wan, aku tanya sekali lagi, apakah semua yang kamu katakan itu tulus? Ya, dalam hatiku tidak ada lagi ruang untuk orang lain. Saat kamu meninggalkanku dulu, apakah kamu juga menangis seperti ini? Kamu sama sekali tidak tahu. Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Ya, aku memang tidak tahu apa-apa. Aku hanya tahu penghargaanku hanya dibalas dengan pengkhianatan. Wan, apakah karena aku tidak pernah benar-benar melakukan apapun, makanya kamu berani bertindak sesukamu dan berani meninggalkanku begitu saja? Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi. Hengzi, tolong. Jangan pergi. Wan, kamu bagaimana mungkin masih perawat? Bukankah dulu kamu sudah... Jangan pura-pura mati. Akan kubunuh kau. Jangan-jangan aku menyebabkan kematian? Sial sekali. Hengzi, aku telah kehilangan diriku. Mulai sekarang kita tidak akan pernah mungkin lagi. Ternyata dulu tidak terjadi apa-apa. Wan, jika kau tidak menjual dirimu demi uang, mengapa engkau setuju pergi ke hotel bersamanya? Lalu, mengapa kau membohongiku selama bertahun-tahun ini? Hei, One Air, mereka datang lagi. Katanya, mereka akan menyelesaikan semua dendam lama dan baru. Kenapa? Haruskah aku sendiri yang turun tangan agar kau bisa sedikit lebih patuh? kau. Direktur Lee, aku ada urusan mendesak, tolong izinkan aku keluar sebentar. Wan, urusan apa yang tidak bisa engkau ceritakan padaku? Tidak, Hengzi.
Bisakah kau memberiku sedikit ruang? Wan, aku sangat berharap mengetahui segala sesuatu tentang dirimu. Aduh, sakit ya. Bu, ibu tidak apa-apa? Lihat dia dipukuli itu. Aduh, adikmu, dia hanya datang untuk meminjam uang pernikahan darimu. Siapa sangka para penagih utang itu masuk dan langsung memukulku saat melihatku. Bu, ketika aku tidak ada, bagaimana kalian bisa mengobrak-abrik barangku? Jangan pikir aku tidak tahu. Pria yang memimpin itu bilang, kau yang berutang budi padanya. Makanya selama bertahun-tahun ini, dia terus mengejar kita sampai habis-habisan. Benar. Kau menyalahkanku? Kalau bukan karena utangmu yang menumpuk itu, bagaimana mungkin aku terlibat dengannya? Dan bagaimana mungkin aku harus mendorong menjauh orang yang paling kucintai? Kamu menyalahkanku sekarang. Bukankah ini semua demi keluarga? Tidakkah kamu bisa sedikit berkorban? Baik, masalah ini biar aku yang menyelesaikannya. Tetapi, mulai sekarang kita tidak ada urusan lagi. Kak, kau benar-benar ingin memutuskan hubungan? Aduh, kalau sampai tersebar, kita akan jadi bahan tertawaan. Benar, aku sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Apa kau tidak tahu itu? Ibu, adik, ada hal yang hanya akan aku katakan sekali. Karena aku berani memprovokasi orang yang paling jahat, maka aku tidak akan takut pada apapun lagi, pada siapapun. Pergi. Hei, kamu. Pergi. Keluar dari sini. Pergi ya pergi. Asal kamu bisa mengusir si iblis itu, maka kita impas. Ayo. Menyebalkan, benar-benar sudah tidak bisa diatur lagi. Wan, kamu, apa yang sebenarnya terjadi? Kita bersama, mulai sekarang, aku akan mencatat semua momen manis ini. Hari ini adalah hari di mana aku jatuh ke neraka. Hari ini adalah hari di mana aku jatuh ke neraka. Kalau hari ini kamu berkelakuan, baik, utang kita akan lunas, dan aku bahkan akan memberimu uang. Aku mohon padamu, beri aku waktu beberapa hari. Aku pasti akan membayarnya nanti. Kenapa? Ragu-ragu ya? Simpananmu itu, dia sedang melihat dari belakang sana. Kudengar keluarganya sudah mengatur semuanya agar dia pergi ke luar negeri. Tuan muda dari keluarga kaya punya masa depan cerah, benar-benar membuat iri ya. Jangan datang padaku saja, dia tidak terlibat dalam semua ini. Kalau begitu, mari kita lihat penampilanmu nanti. Hari ini adalah hari di mana aku jatuh ke neraka. Keluargaku memiliki utang yang sangat besar. Kreditur bilang, jika aku menolak, dia akan melukai orang yang paling kucintai. Aku tidak tega melihatnya terluka. Hengzi, maafkan aku. Aku sangat mencintaimu. Sepertinya asisten khusus Su sangat menyukai hal ini. Asisten khusus Su, cobalah dengan sungguh-sungguh seperti ini agar aku bisa memberikan yang terbaik untuk tunanganku. Direktur Lee, apakah kamu belum merasa puas membuat kekacauan ini? Tentu saja. Belum. Sudah puas? Apakah sudah cukup untuk membayar malammu? Kalau begitu, mari kita sama-sama jatuh. Aku tidak tega melihat dia terluka. Hengzi, maafkan aku. Aku mencintaimu. Wan, maafkan aku, ini salahku. Semua ini salahku. Wan, berikan aku kesempatan untuk menebus dosaku padamu.
Hengzi, maafkan aku. Begini lebih baik untuk kita berdua. Kamu tidak apa-apa? Baik-baik saja. Wan, ada yang ingin kukatakan padamu. Kalau ada urusan Direktur Lee, kita bicarakan di kantor saja. Tidak bisa, harus dikatakan sekarang juga. Direktur Lee, sebaiknya Anda menanti sebentar. Karena saat ini, aku dan Wan ada urusan penting. Wan, maukah engkau menikah denganku? Aku tahu ini agak mendadak, tapi sejak aku melihatmu pertama kali, aku sudah yakin kaulah takdir hidupku. Apa kamu serius? Aku tidak pernah seserius ini. Jadi, maukah kamu menikah denganku? Astaga, apakah ini lamaran? Sejujurnya mereka berdua cukup serasi. Aku mau. Wan, kamu sedang bercanda, bukan? Maaf, Direktur Lee. Kurasa tunanganku punya hak untuk memilih dengan bebas. Wan, jangan terima dia. Aku salah. Aku benar-benar salah. Gadis air mataku, mulai sekarang, kamu tidak perlu meneteskan air mata lagi. Hengzi, kamu tidak akan lagi terseret masalahku. Mulai sekarang kita berpisah jalan dan menjadi orang asing. Cepat sekali ya. 3 hari lagi, kita akan mengadakan pesta pertunangan. Kalau begini terus, mungkin kita berempat bisa menikah di hari yang sama. Keluar. Apa? Silakan Anda keluar. Nona Bai, selama ini hubungan kita hanya pura-pura untuk menyenangkan orang tua kita saja. Anda tidak mungkin tidak tahu soal ini, kan? Kau? Sekarang kau ingin mengakhiri segalanya demi dia? Kau salah. Bukan hanya sekarang, dulu, sekarang, dan masa depan. Di hatiku, dia akan selalu jadi yang utama. Sekarang, silahkan Anda keluar. Kau. Aku ingin kau turun tangan sendiri dan membuatnya saat pesta pertunangan 3 hari lagi. Tidak punya tempat berpijak. Sesuai harapanku. Suwan, hutang lama dan yang baru, mari kita selesaikan semuanya bersama-sama. Direktur Lee. Wan, jangan menikah dengannya. Aku mohon. Direktur Lee, Anda mengatakan hal seperti itu pada tunangan orang lain. Apakah menurut Anda itu pantas? Wan, aku tahu engkau telah banyak menderita. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku hanya memohon padamu untuk memberiku satu kesempatan saja. Biarkan aku menebus dosaku ini dengan nyawaku. Jika Direktur Lee ada waktu, silakan datang. Tunanganku masih menungguku. Aku pergi dulu. Kau ingin aku datang? Kalau begitu, aku akan datang. Ini adalah hutangku padamu. Hengzi, terakhir kali kamu bertunangan dengan orang lain? Dan hari ini, aku juga akan bertunangan. Setelah hari ini, kita tidak akan punya urusan lagi. Wan memikirkan apa? Tidak memikirkan apa-apa. Sini.
Mereka berdua ini adalah teman-temanku, dan ini adalah rekanku, dan ini adalah tunanganku yang kucintai, Suan. Nona Su, Anda mungkin tidak tahu, Tuan Muda Lu kita ini, beliau terkenal sebagai pria yang tidak bergaul dengan wanita. Benar, saat kuliah dulu, banyak wanita yang patah hati karenanya. Bagaimana kalian berdua bisa bersama? Kami? Hei, ada apa ini? Baru datang saja sudah membongkar rahasia pribadiku? Pertemuan kami berdua adalah sebuah rahasia. Asisten khusus Su sedang menunggu siapa? Mungkin kau berpikir, setelah dilukai sedalam ini, dia masih akan datang? Dia datang atau tidak itu urusan kami, tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Kau. Hari ini, siapapun di antara kalian yang bisa membuatnya berteriak kesakitan akan mendapat hadiah besar setelah kembali. Waktu kuliah, kau membiarkan wanitamu menyerahkan diri kepada pria lain, dan sekarang kau membiarkannya menikah dengan pria lain. Hah, kau benar-benar dermawan. Itu benar juga. Jika aku jadi kau, aku juga akan melakukan hal yang sama. Saat itu, kalian telah menyakitinya. Hari ini, kalian tidak akan bisa lari. Lelucon kau saja berani menantangku berkelahi. Kau tahu betapa parahnya aku mempermainkannya saat itu? Kau salah. Dia tidak pernah mengkhianatiku. Mulai sekarang, kalian tidak akan bisa lagi mencemarkan nama baiknya. Pukul dia sampai mati. Cium dia. Cium dia. Cium dia. Cium dia. Cium dia. Cium dia. Jangan diam saja. Serang dia bersama-sama. Cium dia. Cium dia. Cium dia. Cium dia. Cium dia. Wanita yang kau cintai akan mendapatkan kebahagiaan abadi, sementara kau akan masuk neraka. Wan-Wan, engkau harus bahagia. Bahagia selamanya untukku. Wan-Wan kau. Tuan Muda Lu, kau orang baik. Tapi maafkan aku. Jangan. Jangan. Wan-Wan, kamu datang. Hengzi. Hengzi. Cepat pergi dari sini. Kali ini, aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Kenapa kamu begitu bodoh? Mengapa kamu harus mengurus semua ini? Mengapa kamu harus mengurus semua ini? Padahal kamu bisa saja memiliki masa depan yang cerah. Wan-Wan, tahukah kamu, dunia tanpamu, bahkan surga pun terasa seperti neraka. Dunia bersamamu, bahkan neraka pun terasa seperti surga. Kita tidak akan berpisah lagi, mau kan? Wan-Wan, pada akhirnya kamu tidak bisa melupakannya. Kenapa kamu tidak segera membantunya? Belum pergi membantu? Sungguh sial sekali. Kalau mau mati, matilah sendiri. Aku tidak mau ikut bermain dengan kalian.
Kalian tunggu saja sampai di penjara seumur hidup. Tuan Muda Lu, maafkan kami. Aku tahu, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Terima kasih. Semoga kamu juga bisa menemukan seseorang yang kamu cintai. Hengzi, aku antar kamu ke rumah sakit. Tunggu, ada satu hal lagi yang harus diselesaikan sebelum itu. Ibu, jika bukan Suwan, aku tidak akan menikahi siapapun. Ibu, kamu dan adik sudah harus dewasa. Mulai sekarang, kita putuskan hubungan, tidak saling berutang. Sekarang kita bisa ke rumah sakit, kan? Ikuti kata istriku.